Baik, kali ini kita akan mencoba apa yang disebut dengan jump atau lebih tepatnya JMP, ini pronoun sebagai jump, dan yang ada sekarang itu adalah versi 17. Saya menggunakan yang Jump Pro, lebih tepatnya adalah versi 17.1 yang diluncurkan tahun ini. Nah, tampilan dari jump seperti ini. Tapi kalau yang baru diinstalkan di laptop atau komputer kita, tampilannya akan seperti ini. Maaf, tidak akan seperti ini karena di saya itu sudah ditambahkan beberapa add-in dan saya telah menggunakan beberapa file data untuk analisis. Jadi tampilannya sama dengan yang umum kita lihat di program-program statistik, dan untuk JMP tapi di pronoun jump ini sebenarnya adalah program yang dikembangkan oleh perusahaan yang juga mengembangkan SAS, Statistical Analysis System. Sehingga program ini juga sering disebut dengan SAS Discovery Program atau Jump Pro. Nah, tampilannya seperti ini di menu. Jadi umumnya ada file seperti ini. Ketika kita membuka file, tabel, di sini ada design of experiment, dapatkan menu khusus. Kemudian ini menu analyze. Di sini kita akan melakukan analisis data. Ini graphingnya. Kemudian student ini adalah add-in, artinya ketika kita menginstalnya barangkali belum akan muncul ini kecuali ketika kita menambahkannya dari website mereka, student. Nanti kita lihat satu-satu. Kemudian di sini ada tools. Nah, kemudian ini add-ins. Ya, ini add-ins kalau di yang lain barangkali yang belum menginstalnya maka tidak akan tampil seperti ini. Dan di saya itu sudah ada banyak add-in, tapi kebanyakan add-in di sini adalah jurnal dari buku. Jadi nanti kita lihat kemudian di JMP, di Jump itu ada memang namanya jurnal. Kita boleh buat itu dan yang isinya, yang kontennya merupakan buku, terutama data yang ada di dalam buku statistika dan experimental design yang menggunakan JUMP sebagai salah satu tool untuk pembelajaran. Jadi di sini saya ini banyak. Jadi add-in ini sekali lagi kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian in the view, Windows, dan ini help. Nah, help ini berisi data sebenarnya dan tutorial. Ya. Jadi kita misalnya bisa melihat sampel data di sini. Ada data, ini semua data. Kemudian di sini ada tutorial. Dari data yang ada, terserah Anda menggunakan atau tidak. Kemudian yang menarik juga adalah sampel index. Ini adalah sampel index yang mirip juga dengan data. Di
sampel index ini adalah semua data yang berkaitan dengan masing-masing topik bahasan yang ada di menu analisis. Seperti ini kalau analysis of variance misalnya, ini datanya apa? Ya. Kalau misalnya design of experiment, itu di datanya di mana? Oke, di sini misal. Itu kemudian kalau misalnya multivariate analysis, data yang bisa digunakan, data contoh di mana? Ada. Nah, tapi tampilan data ini akan berbeda. Jadi penggunaan data ini yang ada di dalam help, terutama untuk indeks tutorial di sampel, itu adalah berbeda dengan, karena di sini saya sebut tadi, salah satu keunikan dari program ini bahwa kita bisa memasukkan add-in berkaitan dengan buku atau textbook yang berkaitan dengan pembelajaran statistika dan analisis data serta design of eksperimen. Misalnya kalau kita mau bicara tentang elementary statistik, yang kebetulan ini sempat saya gunakan untuk pembelajaran statistik beberapa waktu lalu, saya dengan anggota tim teaching, Prof. Luki dan juga Blair Only, kita menggunakan yang ini bisa. Okay? Jadi data yang kita lihat di contoh tadi itu akan berbeda dengan data set yang di sini. Di data set ini adalah data mengikuti bab dari buku yang ditulis oleh Mario Triola. Jadi begitu juga misalnya kalau kita membuka buku yang ditulis oleh Montgomery berkaitan dengan linear regression. Jadi ini semua data yang ada di sini, ini data set by chapter. Jadi salah satu menurut saya satu hal positif dari menggunakan program ini adalah kita bisa langsung menggunakan buku teks yang berkaitan dengan contoh-contoh yang ada di situ. Seperti ini dibuat berdasarkan bab. Atau kalau kita mau lihat yang lain, ini misalnya yang paling baru saya kira itu Fundamental Predictive Analytics. Itu surat Klimberg, ini berkaitan sebenarnya dengan machine learning, predictive modeling. Oke, jadi itu catatan-catatan khusus berkaitan dengan program ini. Nah, saya menyebut tadi bahwa salah satu yang menarik itu adalah apa yang disebut dengan jurnal. Ini kan jurnal sebenarnya, JRN, di mana filenya itu extensionnya jurnal. Nah, ini adalah jurnal yang sudah dibuat oleh SAS. Kemudian beberapa misalnya saya sudah gunakan. Kita lihat yang ini misalnya. Ini adalah jurnal yang kemudian disesuaikan itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, jurnal ini bisa kita buat sendiri, kita bisa edit. Kalau mau dibuat baru, maka di sini kita lihat ada new, ini jurnal. Ini salah satu keunikan menurut saya dari JAMP ini adalah yang di sini. Oke. Kita bisa buat jurnal di sini. Materi kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran statistika, analisis data, ataupun kita bisa taruh di sini. Sama seperti yang kita lihat tadi di teaching introduction ini yang ini. Bisa dibuat dan kita langsung bisa tunjukkan. Kemudian dari contoh-contoh yang ada di dalam jurnal itu kita bisa langsung analisis. Begitu. Nah, yang
menarik juga di sini adalah di add-in itu yang sekarang, tapi ini hanya untuk versi masalah versi terakhir dari 16 dan 17 itu ada yang disebut dengan DAD. Ini add-innya. DAD itu apa? Itu adalah data analysis direct. Jadi semacam sutradara. Nah, kalau Anda membuka program ini tab yang terakhir versi 21 itu misalnya ya sebenarnya yang 19, 18 juga sudah ada yang disebut dengan asisten. Jadi fungsinya itu sama dengan yang ada di sini, itu data analysis director. Nah, apa fungsinya? Jadi kita start over, bersihkan apa jangan-jangan ada yang penggunaan terdahulu yang tersisa di sini, jadi dibersihkan dulu. Dan kita misalnya mau mendeskripsikan kelompok atau beberapa kelompok, kita bisa klik di sini. Kemudian apa yang kita mau lakukan? Kita misalnya mau melakukan melakukan perangkuman data dari satu variabel berdasarkan waktu tertentu. Ini data kita apa? Continuous atau categorical. Misalnya kalau categorical, dia akan memberikan saran, analisis statistik apa atau teknik analisis statistik apa yang bisa digunakan. Di sini adalah count dan distribusi frekuensi. Kalau di dalam ini, kita bisa dapat di mana misalnya. Kita mulai dari analyze di sini dan seterusnya. Nah, kita buka data. Kita gitu. Jadi dengan DAD ini kita bisa tahu bagaimana caranya. Ini sekali lagi kita milih continuous. Apakah kita mau melakukan penghitungan deskriptif statistik dari data kita? Nah, dia memberikan teknik yang boleh digunakan di sini, semacam saran seperti itu. Kalau kita sudah punya data, kita bisa langsung menganalisis dari sini, atau kita lihat contohnya. Kemudian atau kita lihat videonya. Ya. Kita juga bisa membuat workflow-nya. Kalau example, contoh menganalisis yang ini, deskriptif statistik, yang banyak kita lakukan ini seperti ini kalau di jam. Oke, kalau kita misalnya mau ganti datanya categorical dan frekuensi, ini example-nya itu bagaimana? Seperti ini. Oke. Ini adalah contoh dari penggunaan add-in DAD 17. Nah, kalau contoh-contoh yang lain, kita akan lihat satu persatu bagaimana melakukan analisis menggunakan jump ini. Yang sebenarnya simple, yang seperti yang saya tunjukkan tadi, dengan menggunakan bantuan DAD, itu kita bisa langsung melakukan analisis dari sini. Tapi kita tidak akan menggunakan ini dulu, kita akan masuk dari yang pertama. Nah, ini beberapa file yang sudah sempat saya gunakan, terutama untuk pembelajaran statistika. Tapi untuk memulai ini, misalnya kita boleh mulai dengan data yang ada di sini, itu berkaitan atau kita ambil dari data ini misalnya data dari Triola. Ini adalah buku elementary statistik. Kita boleh buka ini sebagai add-in, dan ini buku elementary statistik. Data ini dari edisi
12, tapi walaupun sebenarnya sekarang data edisinya yang saya mau sebut, edisinya itu adalah edisi 14. Ya. Nah, di jurnal ini sekali lagi sebenarnya adalah jurnal, ya. Dan di jurnal ini itu sebabnya extensionnya tadi di belakang itu kan JRN, itu jurnal. Nah, ini kita lihat jurnal Triola Jam Pro. Nah, kunci sebenarnya di dalam analisis data menggunakan jam itu sangat simple dan mudah dilakukan. Itu karena kuncinya adalah di sini, klik the triangle to see use node. Oke. Jadi hampir di semua submenu penganalisisan itu ada segitiga yang berwarna merah, dan di sanalah sebenarnya kita bisa melakukan analisis sesuai dengan desain penelitian kita ataupun apa yang ingin kita kembangkan. Oke. Nah, kita akan gunakan data di sini untuk sebagai contoh, ya. Misalnya female body atau male body yang ada di dalam bab 1 buku ini. Oke, kalau kita klik yang ini, maka datanya itu akan terbuka seperti ini. Oke. Nah, di dalam data ini itu ada banyak variabel, banyak parameter yang diukur pada female body. Ini kan nama data. Nah, dengan data seperti ini, kita bisa langsung melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang saya sebut tadi, segitiga merah, kita bisa klik ini, dan kita bisa tahu apa saja yang ada. Kalau kita mau menambahkan label, meng-hide dan sebagainya di sini. Ya. Ini untuk kolom. Ya. Kolom ini terdiri dari variabel umur, pulse, systolic, diastolic, ADL, LDL, weight, red, plate, weight, dan seterusnya, waist, dan seterusnya. Kalau yang di ini menunjukkan N sample, kita klik yang ini juga sama. Kita bisa memanage apa yang ada di dalam baris ini melalui dengan cara mengklik ini. Kemudian salah satu memang yang membedakan jam dengan software yang lain bahwa dia ini interaktif, sehingga kalau kita misalnya mengklik yang tanda graf ini, maka secara otomatis akan terdeskripsikan melalui grafik ini semua data yang ada di sini. Dan kita perhatikan dia interaktif. Kenapa ini muncul ini misalnya? Itu karena ada data yang di sini. Kemudian ini menunjukkan juga di baris. Nah, kalau kita pindah di sini, maka dia juga akan berpindah yang sama. Oke. Nah, kalau saya pindah di ini, dia juga akan di LDL-nya. Nah, ini yang tidak kita temukan di software yang lain. Dan sekali lagi jam itu lebih interaktif. Oke. Gitu. Nah, apalagi yang menarik dari program jam ini sebenarnya adalah, yang akan menyimpan ini, kita akan balik, kita tutup saja dulu admin ini. Nah, yang menarik itu sebenarnya di jam, kalau kita lihat ini, kita buka ini misalnya, ya, jadi begini caranya membuka jurnalnya. Nah, oke, ini jurnal yang dibuat oleh Rose Methusalem. Dia adalah duta dari jam. Nah, kalau kita lihat di sini disarikan, di jurnal ini disarikan, dan ini kita bisa download. Saya mendownloadnya tentu saja dari sini di ini. Nah, kita bisa misalnya mulai dari yang sini. Apa
keunikan, saya nggak mau bilang keunggulan, keunikan dibandingkan yang lain, software yang lain adalah bahwa kita bisa mengakses reference. Ini misalnya, ini books-nya itu banyak. Yang salah satu books-nya itu adalah kita ini, textbook add-ins. Ini kita bisa langsung, jadi ketika kita menggunakan resource for teaching with JAMP, ini memang saya sengaja download karena kebutuhan untuk pembelajaran di semester ini mata kuliah statistika, maka ini kita bisa menambahkan tadi yang tadi saya tunjukkan yang ada di sini. Ini kan, ini ada banyak pilihan, tetapi silakan dipilih kalau kita misalnya memutuskan untuk mencoba software ini, maka silakan dipilih apa dibutuhkan. Nah, kalau kita klik yang ini, maka sekali lagi dia akan membawa kita ke website dari JAMP. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan bisa memilih di sini textbook add-ins, books with JAMP maksud saya, reference book dan sebagainya. Kalau add-in yang saya sudah beberapa saya download dan instalkan, kalau kita klik ini, maka ini semua dan introductory statistics itu yang mana yang saya menggunakannya. Yang lain, yang ini juga saya install. Yang lain ini hampir semua saya instalkan. Ya, ini semua. Karena kebetulan juga buku-buku ini bisa saya akses, bisa saya peroleh. Kalau yang mungkin mengajar di bisnis, mungkin ini teman-teman ABP atau karena mereka bisnis, ya silakan misalnya menggunakan buku statistika berkaitan dengan bisnis. Ini mungkin menarik untuk teman-teman ABP supaya bisa berkembang begitu, supaya mengikuti juga perkembangan tools yang ada begitu, tidak monoton begitu. Semua terjebak di SPSS misalnya atau apa yang lain begitu. Nah, di JAMP itu kita bisa mendownload ini otomatis. Kalau yang engineering di sini ada, tapi biasanya kan design of experiment memang itu bagian dari engineering kalau kita lihat sejarah perkembangannya sebenarnya. Tapi di beberapa teman kita mungkin menggunakan design of experiment. Silakan kalau saya tadi menunjukkan ada add-in untuk buku yang ditulis oleh Montgomery dan seterusnya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Jadi barangkali di situ juga salah satu kelebihan dari JAMP ini, karena sesuai dengan apa yang kita lihat di resource for teaching ini, kita bisa mendapatkan add-in untuk textbook. Apalagi karena misalnya karena ini untuk kebutuhan pembelajaran dan juga analisis data, maka kita juga bisa melihat langkah-langkah step by step yang kita bisa akses juga, karena mereka memang menyediakan informasi itu. Kita bisa masuk di website mereka, di URL-nya itu di www.jamp.com/learn, kita bisa dapatkan banyak. Oke. Apa yang ada di sana termasuk video dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan case study ya, berdasarkan kasus-kasus tertentu dan exercise-nya juga ada di sana. Dan kalau kita lihat di sini ada juga lab activities, ya. Kemudian ada ini, kemudian ada applets. Applets itu yang bagaimana? Applets itu kemudian yang ada di student
student sini. Ini applets kan. Apa yang ada di sana? Di sana itu disediakan itu sebenarnya distribution calculator misalnya. Jadi ketika pembelajaran kita bisa menunjukkan kalau kalau kita punya min 10 misalnya, standard deviation-nya kita mau 5 itu bagaimana pola distribusinya. Yang normal distribusinya itu bagaimana? Seperti ini. Ya. Ya. Kalau kita mau butuh penjelasan lebih jauh ya silakan mungkin di help dan sebagainya, kita akan masuk lagi ke tempat mereka. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang ada di student. Apalagi misalnya di applets-nya ini adalah banyak, ini ada distribution generator. Kalau seperti ini data yang kita punya misalnya, kita mau apa? Mau petakan secara histogram itu bagaimana? Seperti ini. Jadi intinya sebenarnya dalam proses pembelajaran itu mahasiswa itu bisa bermain di sini. Bermain dalam pengertian mengutak-atik itu data mereka secara virtual. Kita bisa ubah ini misalnya yang value ini berapa frekuensinya, kita 5, kalau ini jadi 5 juga. Ini jadi 4, di sini jadi 11, kita mau lihat. Dan kita bisa buat seperti ini. Oke. Kalau kita mau mulai kembali, itu kita restart kan. Oke. Seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan add-in untuk student yang berisi applet yang kebanyakan terdiri atas distribution calculator. Kalkulator yang lain apa? Ini masih ada lagi di sini, banyak. Apalagi misalnya untuk melakukan pertunjukan atau menunjukkan itu kekekaran model kita bisa menggunakan ini. Okay. Nah, yang lain juga itu apa? Misalnya untuk kalau kita buka yang ini, kita examine, kita open, maka di JAMP juga tersedia ini SMILES. SMILES itu adalah struktur kimia secara 2 dimensi yang kita bisa 2 dan 3 malah. Kalau kita lihat di sini, yang kita bisa juga ambil, ya, kita ambil dan kita analisis. Tapi ini membutuhkan add-in khusus, gitu ya. Tapi dia juga bisa seperti ini, jadi JAMP-nya. Nah ini apa? Ini adalah add-in membentuk SMILES. Okay. Jadi untuk yang berkutat dengan kimia. Nah, apalagi ini kan ada mRNA juga, kan? Bisa. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini, ini jurnal yang saya sempat utak-atik. Nah, pembelajarannya bisa dilakukan seperti ini. Jadi, bagaimana mau menggunakan JAMPRO ini untuk analisis data dalam kuliah dalam kuliah statistika, pengantar statistika yang sekarang sedang jalan ini seperti ini. Nah, di sini kan memang langsung dibilang ini yang saya sebut tadi sama dengan yang tadi, kita bisa langsung ke websitenya. Kemudian di sini beri kenapa JAMP itu dipromosikan oleh JAMP sendiri sebagai suatu yang menarik untuk digunakan, karena JAMP itu adalah software desktop
yang bisa dijalankan di Windows dan Mac. Memang di awal tahun 8 ya pertengahan 80-an itu memang sebenarnya jam itu didesain untuk Mac sebenarnya. Sehingga sebenarnya jam itu adalah kepanjangan dari John Mac Program. Kenapa disebut demikian? Karena yang pertama mengembangkan ini adalah John Shaw yang merupakan co-founder dari SAS. Dan sekarang kan memang itu tetap merupakan anak perusahaan dari SAS. Begitu, sehingga disebut jam. Jam itu adalah kepanjangan dari John Macintosh Program. Begitu. Karena di tahun 86 didesain khusus untuk Mac, tetapi kemudian diperluas sehingga boleh dioperasikan juga di Windows. Oke. Nah, antarmukanya bagaimana ya? Antarmukanya sekali lagi yang contoh yang ini. Ya. Yang kuncinya di sini karena ini notasi seperti ini dan ini tadi yang disebut tadi itu right triangle. Nah, apalagi yang menarik di jam? Yang menarik di jam itu adalah yang disebut dengan graph builder. Ya. Graph builder itu menjadi menarik karena kita bisa melakukan perekayasaan grafik secara mudah. Nanti kita lihat. Nah, cara melakukan analisis sekali lagi itu datang di menu yang ini, analyze menu, kemudian analyze. Kita di sana diberi 3 pilihan. Jadi ada tabulasi, kita melihat tabel. Apakah kita mau menggunakan pivot table? Pivot table kita tahu sama ada di Excel dan di program statistik yang lain juga. Kemudian kita bisa melakukan cross tabulasi. Nah, kalau yang di jam ini, di samping ini tabulate ini atau pentabulasian, ada yang ini bentuk analisisnya dibagi dua, itu distribution, kemudian fit Y by X. Hanya dua itu sih sebenarnya kunci di sini kan. Kalau kita lihat di sini, kalau kita sekali ini kan dan ini distribution, ini dan fit. Yang ketiga kemudian tabulasi. Nah, untuk program jam yang terbaru mungkin dari versi 15 sampai sekarang itu ada yang disebut dengan text explorer. Jadi kita juga bisa melakukan analisis terhadap teks. Okay. Kemudian ini yang predictive modeling ini adalah machine learning. Maksud di sini ada neural partition. Ya, ini semua ada di machine learning. Ya. Kemudian yang saya sebut tadi ada di genetic. Ini ada genetic. Ini relatif baru kalau tidak salah. Itu mungkin ditambahkan oleh jam di versi akhir dari 15 di awal 16. Karena sekarang adalah versi 17.1. Oke. Nah, sekali lagi diingatkan di sini bahwa itu red triangle ini adalah yang penting. Oke. Ini banyak. Ini sama dengan yang sudah sebut tadi secara singkat. Nah, yang ingin saya tampilkan terakhir sebut tadi itu yang menarik di jam itu adalah berkaitan dengan ini grafik. Oke. Nah, menu dari grafik kalau kita misalnya membuka file, kita ambil file, buka file, contoh. Ya, inilah add-in yang saya download. Kita kembali ke
ini. Kita buka, jadi kita akan mencoba melihat yang buat grafik ini. Saya mau buka file ini saja yang tadi kita buka, body fat jump, klik ini. Nah, ini adalah file body fat, dan kita akan mencoba, karena menurut saya itu yang agak unik itu adalah dalam graphingnya, itu kita buka yang ini, graph, kemudian mengaktifkan yang ini, graph builder. Nah, ini adalah graph builder, dan kita coba misalnya mau menggambar grafik itu berkaitan dengan age. Jadi age itu kita taruh di sini. Kemudian ini berdasarkan data yang tadi, age, ini data yang ini ya. Kemudian persen body fat itu kita taruh di Y. Dia akan menggambar seperti ini. Jadi secara otomatis dia akan melakukan analisis graphing terhadap data yang. Nah, ketika ini jadi, kita masih bisa menambahkan itu menggunakan informasi yang ini. Kita bisa misalnya overlay-nya berdasarkan umur itu gimana? Seperti ini. Ini berdasarkan lingkar, ini berdasarkan tinggi ini, kan? Ini height. Atau kita bisa taruh di sini berdasarkan berat dan seterusnya. Saya tidak mau gunakan. Oke. Jadi graph builder ini itu memberikan kemudahan sebenarnya dalam melakukan analisisnya. Ya. Kalau yang kita syaratkan misalnya bagi mahasiswa untuk hanya melakukan descriptive analysis, maka hanya begini ya. Ketika informasi yang ada di dalam data itu bisa terekstrak hanya dengan melihat grafik, maka itu selesai. Kalau itu pendekatannya adalah statistika deskriptif. Ya. Lain halnya kalau kita melakukan pengujian hipotesis yang sudah dikategorikan sebagai statistika inferensial. Nah, kalau data kita sudah petakan tadi dua variabel dari data kita seperti ini, maka grafiknya itu bisa diatur-atur sesuai dengan pilihan yang ada di dalam menu ini. Jadi kita sekarang menggunakan diagram pencar. Nah ini fitnya kita menggunakan, kita bisa lakukan prediction, atau kita bisa tahu RMSI-nya berapa. Kita bisa tahu R square-nya berapa. R square-nya seperti ini. Atau persamaannya menjadi seperti apa. Karena ini regression, kita keluarkan yang ini. Ya. Kalau F-test-nya itu seperti ini bisa. Okay. Apalagi, apa kita mau menggunakan yang ini? Boleh. Dengan penilaian kita, cara mendeskripsikannya sebaiknya menggunakan apa. Atau ini misalnya, ini tidak akan kelihatan ini box plotnya karena terlalu tadi. Atau kita juga bisa menggunakan yang ini. Oke. Semacam heat map dan sebagainya. Oke. Jadi, ini beberapa catatan, beberapa informasi yang menurut saya menarik untuk
diperhatikan berkaitan dengan alat bantu analisis data statistik sekaligus alat bantu pembelajaran sama di mata kuliah yang berkaitan dengan data. Jadi itu yang bisa disampaikan. Semoga ini ada manfaatnya dan silahkan dicoba apakah mau menggunakan program trial atau untuk kasus tertentu silakan menghubungi saya bagaimana apakah bisa diperoleh software atau Piranti Lunak ini. Demikian, semoga ada manfaatnya, yang kurang-kurang mohon dimaklumi. Terima kasih.